Sebelum mendengarkan lebih jauh, siapkan kopi dulu, untuk mengurangi rasa tegang. Pada tahun 2018, Pak Akrom, kepala tukang kecil yang hidup sederhana di suatu desa terpencil, yang jauh dari perkotaan, menerima tawaran pekerjaan renovasi rumah tua dari rekannya yang sebelumnya sudah terbiasa bareng dalam satu kerjaan. Seorang pria dari tetangga desa bernama Pak Lukman datang ke rumah Akrom dengan membawa buku gambar konstruksi dan kontrak pembangunan rumah besar di pinggiran kota Tangerang, dekat pergudangan tua yang sudah sepi dan tak lagi beroperasi. Bayarannya jauh di atas rata-rata pada umumnya, tapi ada syarat-syarat khusus yang membuat Akrom berpikir dua kali. Pekerjaan yang harus selesai dalam 8 bulan, sedangkan ukuran rumah yang akan direnovasi tergolong cukup besar, dan jumlah para pekerja tidak boleh dalam hitungan ganjil, lalu para pekerja pun tidak diperbolehkan untuk tinggal di lokasi setelah melewati jam 6 sore. Dan dalam setiap seminggu sekali sebelum mulai kerja harus menyembelih 2 ekor ayam untuk melindungi pekerjaan. Awalnya Akrom merasa bimbang dan ragu dengan tawaran pekerjaan itu, karena syarat-syarat yang terdengar begitu aneh. Namun, di kehidupan Akrom yang ekonominya terbilang selalu pas-pasan, dan sedang membutuhkan uang, dia pun menyetujui tawaran itu. Dan di keesokan harinya Akrom mulai mengumpulkan 8 tukang lainnya yang akan diajak untuk kerjasama dalam pembangunannya besok. Lalu, di suatu hari akhirnya Akrom dan tukang-tukang lainnya berangkat menuju kota. Sesampainya di kota, Akrom dan Pak Lukman pun langsung mencari kontrakan untuk tinggal para tukang. Karena menurut peraturan dari awal tidak diperbolehkan para tukang untuk tinggal di lokasi rumah yang akan dibangunnya besok. Dan di hari pertama mereka datang ke lokasi rumah tua yang akan direnovasi, suasana serasa sejuk, tenang, dan damai. Lantai-lantai yang hampir terangkat akar-akar panjang dan granit dengan motif-motif kuno serasa lembab membuat tubuh terasa begitu dingin. Tanah-tanah di sekitar lokasi pun terlihat basah dan berlumut, tembok tua yang sebagian mulai terkelupas, dan kaca-kaca jendela yang sudah buram terlapisi debu-debu tipis. Pohon-pohon tinggi dan rimbun, taman-taman di sekeliling rumah yang sudah dipenuhi rumput-rumput liar, membuat suasana serasa rumah angker. Namun, mereka pun memaklumi hal itu, namanya juga rumah tua, dan sudah begitu lama kosong ya begini kondisinya, ujar Akrom kepada mereka. Pak Lukman pun datang membawa 2 ekor ayam dan menyembelihnya sendiri di sudut lokasi, lalu menyemprotkan darahnya ke sekeliling area bangunan. Jangan ada yang menyentuh tanah di luar garis yang aku buat, ujarnya dengan suara pelan, mata menyala seperti bara kecil, sembari melirik tajam para tukang yang berada di sekelilingnya. Akrom dan para tukang lainnya pun merasa bingung mendengar perkataan Pak Lukman. Kenapa harus dilakukannya hal seperti itu? Sebab sekian banyaknya pengalaman Akrom dan para tukang, belum ada yang pernah melihat atau mendengar hal seperti itu di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Hari demi hari pekerjaan berjalan lancar, tapi mulai ada hal-hal yang aneh di lokasi. Ridin yang sedang mengerjakan pasang batu bata dari hari kemarin, dan di pagi ini ketika ingin melanjutkan pekerjaannya, Ridin terkejut, karena melihat bahwa batu bata yang sudah disusun rapi kemarin hari kini jadi terbalik berantakan. Dan ada tulisan aneh yang tertulis di atas pasir dengan bacaan, "Jangan dilanjutkan." Kini Ridin jadi merasa was-was, dalam hati ingin cuek dengan kejadian itu, tapi di sisi lain Ridin juga merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena dari hari pertama mereka kerja, Pak Lukman selalu melakukan hal-hal yang membuat seolah-olah di lokasi pekerjaan mereka penuh mistis.
Ridin pun bilang ke Akrom, tapi Akrom menganggap itu hanya lelucon dari salah satu tukang. Dengan perkataan Akrom itu membuat perasaan Ridin sedikit lebih tenang, lalu Ridin kembali melanjutkan pekerjaannya dan merapikan kembali batu bata yang berantakan sembari berkata, "Bercanda boleh, asal jangan merusak pekerjaan yang sudah jadi." Tukang-tukang lainnya pun merasa heran dengan kejadian itu, karena tidak ada satu orang pun yang melakukannya. Waktu terus berjalan, dan ada salah satu tukang yang terbiasa bebenah dan bebersih badan di urutan terakhir, karena ia lebih mementingkan game terlebih dahulu setelah ngaso dari kerjaannya. Hingga akhirnya Urip yang pulang kerja sendirian di waktu yang sudah melebihi jam 6 sore, dan ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, tidak ada orang sama sekali, namun, ada bekas jejak telapak kaki besar yang seperti telah menginjak adukan basah. Seketika ia pun mendadak merinding dan mempercepat langkahnya, tapi suara langkah kaki yang mengikutinya pun terdengar mempercepat langkahnya juga. Tak jarang Urip menoleh ke belakang namun tetap saja tidak ada wujud siapapun di belakangnya, hanya suara langkah kaki yang terus mengikutinya. Ia pun seketika berlari dengan harapan bisa cepat-cepat sampai di kontrakannya. Sesampainya Urip di kontrakan dengan nafas yang tak beraturan, ia pun kembali menoleh ke belakang yang ternyata bekas telapak kaki itu masih saja mengikutinya sampai depan kontrakannya. Namun, Urip tidak menceritakan kepada rekan-rekannya hal yang telah ia alami Narusan, karena ia tahu pasti rekan-rekannya akan menyalahkan Urip karena ia selalu terlalu santai di waktu sore, padahal sudah sering diingatkan teman-temannya. Keesokan harinya, para tukang pun seperti biasa, berangkat ke lokasi dengan berjalan kaki sebelum jam 8 pagi, sembari menceritakan hal-hal aneh yang terjadi di kerjaan dengan mereka masing-masing. Sesampainya di lokasi, mereka pun mempersiapkan alat masing-masing untuk memulai bekerja seperti biasanya. Namun, Jenal yang berprofesi sebagai kenek tukang, saat ingin membuat adukan untuk pekerjaan tukangnya, air sumur yang biasa digunakannya jernih, kini tiba-tiba berubah warna kecoklatan seperti darah. Dia terkejut dan berteriak, membuat semua orang berhenti bekerja. Saat mereka mau memeriksa sumur di lokasi, mereka menemukan tubuh seekor kucing yang sudah membusuk, dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Pak Lukman pun datang tepat saat itu dan hanya berkata kepada mereka, "Ini peringatan. Jangan lupa menyembelih 2 ekor ayam besok pagi," dan para tukang pun hanya bisa mengiyakan perkataan Pak Lukman. Lalu, mereka pun membersihkan sumur itu hingga air yang digunakannya kembali bersih, dan kembali bekerja seperti semula. Sesampainya di waktu malam, Ridin yang sedang istirahat di kontrakannya terbangun karena mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Ketika dia membuka pintu, seketika dia dibuat terkejut karena melihat sosok seorang pria dengan wajah terbakar, dan mengenakan baju kerja tukang yang lusuh. "Kamu mengambil tempatku," ucapnya pelan sebelum menghilang di kegelapan. Kini, tiba waktunya di hari ke-7, saat para tukang baru saja memulai pekerjaannya seperti hari-hari biasanya. Cuaca sangat cerah, langit biru yang diselimuti awan tipis, matahari bersinar terang, angin berhembus pelan, seakan dunia ini begitu bersih, sejuk dan indah. Namun, tiba-tiba cuaca berubah menjadi sangat gelap layaknya mendung, seolah-olah akan turun hujan badai, angin berhembus kencang membawa dedaunan kering. Pepohonan rimbun dan tegak seolah menahan hempasan angin kencang yang memaksanya harus tumbang. Meskipun waktu masih menunjukkan jam 10 pagi, tapi cuaca serasa hampir menginjak waktu malam. Angin kencang terus berhembus dan membawa suara tangisan laki-laki yang menyakitkan.
Semua tukang mendengar jelas suara tangisan itu, mereka semua panik dan minta izin untuk pulang kampung, karena mereka merasa takut dengan hal-hal aneh yang semakin bertambahnya waktu semakin menjadi-jadi. Tapi Pak Lukman memaksa mereka tetap untuk bekerja karena deadline sudah dekat. Pak Lukman pun memahami perasaan mereka dan memberinya waktu untuk libur kerja 1 hari. Tak selang lama akhirnya Akrom datang ke lokasi dengan membawa 2 ekor ayam dan memberinya kepada Pak Lukman untuk disembelih. Pak Lukman pun melakukannya sama seperti hal sebelumnya yang dilakukan di hari pertama mereka mulai bekerja. Lalu, beberapa menit kemudian cuaca yang sebelumnya sangat gelap disertai angin kencang itu perlahan menghilang, dan cuaca kembali cerah seperti sedia kala. Seketika Akrom dan tukang-tukang lainnya pun merasa heran dengan hal itu, sebelumnya mereka tak begitu percaya dengan apa yang dilakukan Pak Lukman. Tapi, itulah yang terjadi di depan mata mereka, semua tampak nyata adanya. Setelah semua kembali tenang, para tukang terpaksa tidak melanjutkan pekerjaannya dan kembali ke kontrakan mereka, karena di hati mereka masih merasa takut dengan hal yang baru saja terjadi. Dan di keesokan harinya, mereka kembali ke lokasi dan melakukan pekerjaan dengan normal seperti hari-hari sebelumnya. Namun, Pak Kaspin yang sebagai tukang listrik, saat ia sedang bekerja memasang kabel listrik di bagian atas rumah, seketika Pak Kaspin dibuat terpenganga, karena dia melihat sosok dengan jelas. Banyak orang yang berdiri di balik semak belukar perkebunan yang berada tepat di balik tembok rumah yang sedang mereka bangun. Mereka semua mengenakan baju kerja tukang, tapi wajah mereka tidak jelas karena terbalur penuh darah, dan beberapa di antaranya tampak memiliki tubuh yang tidak lengkap, ada yang tanpa lengan, ada pula yang tanpa kaki. Mata Pak Kaspin terus tertuju pada sosok-sosok itu, tubuh berkeringat dingin dan bergetar, hingga akhirnya ia terjatuh dari kapolding dan terluka parah. Teman-temannya yang berada di bawah pun seketika dibuat kaget dan berlari mendekati Pak Kaspin untuk menolongnya. Saat teman-temannya mau membawanya ke rumah sakit, Pak Lukman muncul dan membantunya untuk segera dilakukan perawatan di rumah sakit. Setelah semua kembali kondusif, Pak Lukman terlihat seperti sedang berpikir keras, seperti sedang memikirkan hal yang sangat susah untuk digapai. Lalu salah satu dari tukang mendekati Pak Lukman yang sedang duduk sendirian, sembari berkata, "Pak, mau saya bikinin kopi, biar hidup gak terlalu tegang." Pak Lukman tidak berkata apapun, hanya mengangguk dan tersenyum tipis, seolah sedang menahan beban yang sangat berat. Tukang itu pun pergi dan tak selang lama ia datang kembali membawa segelas kopi, lalu memberikan pada Pak Lukman. Pak Lukman pun menerimanya sembari tersenyum dan berkata, "Ya, terima kasih." Lalu mereka pun duduk santai dan Pak Lukman menanyakan kronologi yang baru saja terjadi kepada Pak Kaspin. Tukang itu pun tak bisa menjawab, karena ia juga tidak tahu kejadian apa sebelum Pak Kaspin terjatuh. Karena sebelum ia berkata apa-apa sudah terpingsan. Satu persatu akhirnya tukang-tukang lain pun ikut mendekat dan menjadi satu kerumunan. Hingga akhirnya mereka asik ngobrol sana-sini, saling tertawa dan bercanda bersama. Di tengah obrolan mereka Pak Lukman lalu berkata, "Kita semua akan baik-baik saja selama hati kita tetap berniat baik selama bekerja di sini." Baru saat itu Pak Lukman akhirnya menceritakan semuanya, bahwa lokasi rumah yang sedang dibangun dulunya adalah tempat mandor lain bekerja pada tahun 2000-an. Ada 12 tukang yang bekerja di sana, tapi semuanya hilang tanpa jejak saat tengah malam. Beberapa hari kemudian, tubuh mereka ditemukan tertimbun di dalam fondasi rumah yang sedang dibangun, tapi kasusnya belum terpecahkan karena kontraktor bangunan itu juga menghilang. "Mandor itu adalah kerabat dekatku," ujar Pak Lukman dengan suara bergetar karena teringat masa kelam yang sangat menyakitkan hati. "Saya merasa ada sesuatu yang salah di sini." Saya selaku kerabat dari mandor itu terus ditanyakan pemilik bangunan rumah ini,
kenapa dia dan 12 tukang lainnya pergi meninggalkan bangunan yang belum selesai, tanpa diketahui pemilik bangunan rumah ini apa yang sebenarnya terjadi. Setelah saya pikir panjang, saya memutuskan harus mencari mandor lain untuk menyelesaikan pekerjaan ini supaya mereka yang sudah tiada bisa beristirahat dengan tenang. Di keesokan harinya ketika para tukang ingin melanjutkan pekerjaannya, mereka terkejut melihat ada bangunan rumah kecil yang terbuat dari kayu dengan pintu menghadap ke arah perkebunan yang ada di balik tembok. Akrom dan tukang lain pun dibuat bingung dengan pemandangan yang ia lihat. Namun, Pak Lukman melarangnya ke semua tukang untuk tidak merubah atau membongkar bangunan rumah kecil itu. Biarkan saja, kita jangan mengganggu mereka, mungkin itu bangunan milik tukang-tukang yang sudah tiada. Akrom dan tukang-tukang lainnya hanya bisa menghela nafas panjang lalu istighfar ketika teringat dengan hal itu. Lalu mereka pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya, namun tanpa sadar, semua tukang merasa tubuhnya menjadi ringan seolah ada yang membantu dalam pekerjaan Dan di bawah alam sadar, mereka melihat waktu yang berbalik. Mereka seolah-olah sedang berada di tahun 2000, dan menyaksikan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada tukang-tukang di masa lalu itu. Mereka melihat bahwa kontraktor dan pelaksana lama itu adalah orang yang rakus, memaksa mandor dan tukang untuk bekerja hingga larut malam tanpa bayaran yang setimpal. Di saat mandor dan tukang-tukangnya protes ke atasan, dia dan beberapa orang bajingan yang dia pekerjakan menyerang mereka dan membunuh mereka satu persatu. Lalu menimbun tubuh mereka di fondasi rumah untuk menyembunyikan bukti kejahatannya. Namun, roh mandor dan tukang-tukang itu tidak bisa pergi. Mereka terjebak karena pekerjaan mereka yang belum selesai. Mereka terus menunggu dan berharap ada seseorang yang mau menyelesaikan apa yang mereka mulai. Saat cerita itu selesai, seketika Akrom dan tukang-tukang lainnya pun terjatuh pingsan. Di saat mereka semua kembali tersadar, mereka melihat wajah-wajah tukang yang meninggal muncul kembali di dunia nyata dengan jelas. Mereka tidak marah, tapi hanya melihat para tukang sekarang dengan ekspresi sedih dan ketakutan. Kita hanya mau menyelesaikan pekerjaan kita, ucap salah satu dari mereka. Akrom dan para tukang merasa terharu dan bersedia membantu menyelesaikan pembangunan rumah yang mereka mulai lebih dulu. Pak Lukman yang sedari tadi terduduk lemas karena melihat dengan jelas rekan dekatnya yang hilang, dan dia sudah bertahun-tahun mencari cara untuk membangun kembali rumah itu dengan baik dan menemukan jasad-jasad mereka. Lalu menempatkan mereka di tempat yang seharusnya agar roh rekan dan tukang-tukang lainnya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Di sisi lain, cerita sebelumnya, Pak Lukman yang sebenarnya sedang mencari cara untuk menemukan rekan-rekannya di bangunan rumah itu di beberapa tahun lalu. Dan pemilik bangunan rumah itu justru menawarkannya untuk diselesaikan pekerjaannya. Namun, Pak Lukam kesulitan mencari mandor dan tukang yang bisa diajak kerjasama. Hingga akhirnya ia menemui Akrom untuk kerjasama, dan Akrom pun menyepakatinya. Lalu, setelah Pak Lukman, Akrom, dan tukang-tukang lainnya mengetahui cerita di masa lalunya, akhirnya mereka mencari lokasi di mana para tukang-tukang lama itu dikubur. Setelah mereka menemukannya tulang-tulang yang sudah mengering, akhirnya Pak Lukman memindahkannya di tempat yang seharusnya. Hari demi hari terus berjalan, pembangunan terus membaik, dan cepat mencapai progres. Mereka saling bekerja bersama, baik tukang-tukang sekarang maupun roh tukang-tukang yang telah tiada, untuk menyelesaikan bangunan rumah tersebut. Roh-roh itu membantu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logis, batu bata menyusun dengan sendiri dengan rapi, adukan-adukan tak terlihat kapan ia menempel di dinding, dengan cara tiba-tiba semua plesteran sudah dikerjakan dengan baik,
dan asian semen mengering dalam hitungan menit serta rapi dan benar layaknya pekerjaan tukang pada umumnya, lalu kayu-kayu pun pas tepat di tempatnya. Akhirnya pekerjaan bangunan rumah itu pun selesai di waktu yang lebih cepat dari hari yang telah ditentukan. Lalu, roh-roh para tukang itu muncul sekali lagi di terakhir kalinya dengan wajah yang tenang. Mereka mengucapkan terima kasih, lalu perlahan-lahan menghilang bersama dengan rumah kecil yang mereka bangun. Yang tersisa hanya rumah besar dan mewah yang sudah selesai dibangun. Pak Lukman pun memberikan bonus yang cukup besar kepada Akrom, tapi Akrom menolak sebagian besarnya. Dia menggunakan uang itu untuk membuat monumen kecil di taman halaman rumah itu dan plakat dengan catatan nama-nama tukang yang hilang, sebagai penghormatan kepada mereka yang telah tiada. Sejak itu, para tukang selalu berhati-hati saat bekerja di lokasi baru. Mereka selalu menyembeli ayam untuk melindungi pekerjaan mereka, tapi hanya sekali di awal pembukaan, untuk menghormati siapapun yang menghuni di lokasi. Pelajaran yang perlu kita ambil. Ada kalanya pekerjaan yang ditinggalkan, bisa menjadi beban yang tak terlihat. Jadi, selesaikanlah setiap pekerjaan yang telah kamu mulai. Buat teman-teman Mistis Story, mohon dukungannya untuk channel saya, dengan like, komen dan subscribe, agar saya selalu semangat membuat cerita-cerita mistis yang lebih menarik. Kalau ada salah kata, ataupun tutur kata yang kurang berkenan untuk teman-teman semua, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.